Indonesia antara katanya dan nyatanya. Katanya negara ini menjunjung tinggi keadilan. Katanya negara ini hadir buat menyejahterakan rakyat. Katanya suara rakyat itu suara Tuhan. Sering banget kan kita dengar kalimat-kalimat manis kayak gitu? Enak banget didengar, berasa adem, berasa penuh harapan. Tapi ada sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara apa yang katanya terjadi dengan apa yang nyatanya kita rasakan. Mari kita bedah satu persatu. Menjunjung tinggi keadilan, katanya. Hukum itu nggak pandang bulu, tapi jujur deh, nyatanya istilah tajam ke bawah tumpul ke atas itu beneran kejadian. Bahkan data dari World Justice Project aja bilang kalau hukum Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Masih ingat sama kasusnya Nenek Asyani dari Situbondo yang pada tahun 2015 didakwa mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani, divonis bersalah dengan hukuman percobaan 1 tahun penjara. Sementara pengundulan hutan di Sumatera yang berujung bencana sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Terus di mana letak menjunjung tinggi keadilannya? Karena nyatanya tangisan dan rengekan akibat sewenang-wenang malah terjadi di mana-mana. Tidak pandang bulu dalam memutuskan, katanya. Mas Daniel Tangkilisan, dia itu aktivis yang mati-matian belain alam Karimun Jawa dari tambak ilegal. Niatnya mulia banget kan? Balasannya malah kena UU ITE. Nyesek gak tuh? Bandingin sama koruptor pas 17-an kemarin, ribuan napi termasuk koruptor malah dapat diskon hukuman alias remisi. Polanya kebaca banget, dimana rakyat kecil yang bener malah dikasusin, giliran yang punya kuasa dan duit ngerugiin negara malah dapat subsidi hukuman. Terus soal korupsi, ini makin bikin geleng-geleng kepala. Pemerintah sering bilang bakal jujur, tapi skor korupsi kita stuck di situ-situ aja, kalah sama tetangga. Yang paling bikin sakit hati tuh korupsi timah. Pemirsa, kasus korupsi tata niaga komoditas timah diduga menjadi kasus korupsi terbesar. Bayangin kerugiannya sampai 300 triliun. Dan gilanya, 271 triliun itu kerusakan alam yang mungkin gak bisa balik lagi. Alam kita hancur, duitnya dinikmati segelintir crazy rich. Kocaknya lagi, pas ahli lingkungan mau hitung kerugiannya, mereka malah dilaporin balik ke polisi. Nyatanya hanya pemilik kekayaan yang bisa bersenang-senang. Bertindak jujur tanpa bualan, katanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang sering bikin kita makan hati, yaitu soal integritas. Sering banget kan dengar pemerintah ngomong kita bakal bertindak jujur, kerja nyata tanpa banyak drama, atau anti bualan. Tapi coba deh buka mata lebar-lebar lihat realitanya. Nyatanya, demi yang namanya tahta atau ngamanin kursi kekuasaan, ribuan dusta itu rasanya udah jadi hal biasa. Rakyat adalah pemegang kekuasaan, katanya. Terakhir soal oligarki. Katanya kedaulatan di tangan rakyat, tapi kok kebijakan strategis kayaknya cuma hasil deal-dealan penguasa sama pengusaha di ruang tertutup. Ingat kasus Rempang? Warga yang udah tinggal ratusan tahun dipasang minggat pakai gas air mata demi investasi. Atau lihat PIK 2, itu kan proyek properti swasta mewah, kok tiba-tiba bisa jadi proyek strategis nasional? Fasilitas negara dipakai buat proyek yang jelas-jelas bikin tembok pemisah antara si kaya dan si miskin. Intinya gini teman-teman, semua ini kayak tamparan buat kita. Kita tuh hidup di paradoks negara, katanya. Narasi di berita bilang A, realita di lapangan bilang Z. Negara katanya membangun, tapi nyatanya ninggalin bencana alam. Negara katanya rakyat yang berkuasa, tapi nyatanya oligarki yang nyetir semuanya. Solusi. Terus kalau udah ruwet gini, solusinya apa dong? Sebenarnya kuncinya cuma satu, balikin lagi kedaulatan ke tangan pemilik sahnya, yaitu rakyat. Masalah terbesar kita, sekarang itu posisinya kebalik-balik. Pejabat yang harusnya melayani, malah bertingkah kayak raja yang minta dilayani. Sementara kita rakyat yang harusnya jadi tuan, malah sering diperlakukan kayak penumpang numpang lewat di negara sendiri. Pemerintah dari yang paling atas sampai bawah harus sadar diri
dan tahu posisi. Logikanya simpel aja, mereka itu karyawan yang kita rekrut lewat pemilu dan kita gaji pakai uang pajak. Jadi, mindsetnya harus diubah total. Kalau rakyat teriak karena lapar atau diperlakukan gak adil, itu bukan gangguan keamanan, tapi komplain dari bos yang harus segera diberesin. Jadi solusinya, pemerintah harus turun dari menara gadingnya dan mulai kerja beneran sebagai pelayan. Berhenti bikin kebijakan yang nyusahin majikan sendiri. Karena tanpa rakyat, negara ini cuma tanah kosong tanpa kedaulatan. Kami ingin